Apa maksudnya kalau sekarang baru saja dimulai? Wilbert melihat ke arah sekitar, kemudian dia menyadari pelindung gelombang darah yang ada di sekitarnya perlahan-lahan menghilang. Para master yang berada di atas lautan darah melihat mereka dengan antusias dan menunggu akhir dari perubahan alam ini. Wilbert tanpa ragu lagi langsung mengeluarkan kekuatan roh yang kuat sehingga membuat master yang ada di sana terkejut dengan kekuatan besar ini. Kekuatan roh dia sudah mencapai tingkat spiritual. Jerome adalah orang yang paling kuat di sana, dia adalah orang pertama yang melihat kekuatan roh Wilbert sudah menerobos tingkat spiritual, berarti sekarang Wilbert bisa mengandalkan kekuatan rohnya untuk melawan master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Gila, kenapa kekuatan roh dia bisa tiba-tiba meningkat pesat? Jerome Gui tidak mengerti. Sebelum masuk ke kolam darah kekuatan Wilbert masih berada di tingkat ilusi tahap menengah. Meskipun energi spiritual di kolam darah begitu banyak, tapi hal ini tidak mungkin membuat Wilbert langsung menerobos ke tingkat spiritual dalam satu tindakan. Kecuali terjadi perubahan besar di sana. Jerome terkejut saat melihat Aurel yang duduk diam di atas kolam darah kedua seperti mayat hidup. Meskipun energi spiritual dalam tubuhnya masih terus meletus keluar, tapi kekuatan roh dalam tubuhnya sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin, sebelum Aurel masuk ke dalam kolam darah, dia adalah master tingkat ilusi tahap akhir, kalaupun dia sekarang tidak bisa menerobos tingkat spiritual, tapi setidaknya dia bisa mencapai ke puncak tingkat ilusi. Namun kenapa sekarang kekuatan rohnya sudah menghilang semua? Jerome merasa merinding. Dia tiba-tiba teringat dengan teriakan mengenaskan beberapa saat yang lalu. Apakah saat itu terjadi perubahan pada kolam darah Aurel? Duar, Hazel menggerakkan energi spiritualnya untuk turun ke pinggir lautan darah. Kemudian dia langsung menangkap lengan Wilbert dan berbicara dengan dingin, "Kalau kamu tidak mati, kenapa kamu tidak berani keluar untuk mencari kami? Kamu ini sudah membuat kami bertiga merasa khawatir denganmu dalam waktu yang sangat lama." Gulda Zhou dan Jade Yu datang ke sana secara bersamaan untuk bertanya pada Wilbert tentang hal yang terjadi akhir-akhir ini. Selain itu dia juga beritahu Wilbert tentang beberapa pengalaman yang mereka lewatkan akhir-akhir ini. Mereka mengobrol dengan menyenangkan. Ternyata dia adalah Wilbert. Aku dengar pria tampan itu ingin membunuh White Mo hanya demi Wilbert. Akhirnya dia pun bertarung dengan 4 orang White Mo. Jika mereka berempat tidak memberi racun, pria tampan itu tidak akan dilukai oleh mereka. Ada orang yang mengatakan masalah ini sambil melihat Wilbert. Hal ini berhasil membuat wajah Wilbert menjadi lebih dingin. Sepertinya sekarang sudah saatnya dia mengakhiri hidup 4 orang berbeda negara ini. Kenzi menggunakan pusaka ajaib sekte untuk pergi ke lautan darah, tapi akhirnya kekuatan dia tidak meningkat sama sekali. Sebaliknya dia hampir mati karena telah menyinggung naga penelan iblis. Jadi saat kembali ke lautan darah dia langsung sembunyi dari Wilbert dan tidak berani menyinggungnya lagi. Di dalam kolam darah masih ada satu wanita lagi, dia juga bukan master kerajaan Nanyang kita. Ada apa ini? Perubahan kolam darah sudah berakhir, apakah kita masih ingin berada di sini? Wilbert, energi spiritual Aurel sudah menghilang, aku rasa kekuatan dia telah dihancurkan oleh seseorang. Orang yang menghancurkannya bukan kamu, bukan? Hazel bertanya pada Wilbert dengan penuh kecurigaan. Bukan aku, tapi ada orang yang akan mengurusnya. Wilbert berbicara dengan ramah. Hazel tidak bertanya lagi. Dari 4 orang asing itu, White Mo sudah kabur, Aurel sudah hancur, jadi tinggal Kenzi dan Jerome Gui saja. Intinya perubahan besar ini terjadi karena Wilbert. Jadi hasil akhirnya masih lumayan bagus. Push. Tiba-tiba ada sebuah ombak yang menggulung di lautan darah dan menerjang Aurel, lalu beberapa saat kemudian Aurel sudah tidak terlihat lagi. Ternyata dia ditelan oleh lautan darah. Ini adalah akhir yang akan diterima pada pencuri asing di kerajaan Nanyang kita. Para master itu bertepuk tangan dengan penuh semangat. Meskipun Aurel adalah seorang wanita, tapi kata-kata dan tindakannya sangatlah kejam. Sekarang dia sudah ditelan oleh lautan darah, jadi tentu saja semua orang merasa senang. Pertarungan ini sudah berakhir, seharusnya kita sudah boleh pulang bukan? Masih tidak bisa,
Tetua penjaga paviliun Sekte Sky Cloud masih di sini, pertarungan takdir ini baru saja dimulai. Ketika Wilbert baru selesai bicara dan sebelum Hazel menjawab, lautan darah ini sudah mulai bergemuruh. Boom, boom. Gelembung darah mulai terbentuk, lalu pecah, kemudian terbentuk dan pecah lagi. Siklus ini terus terjadi berulang kali. Pertarungan takdir sudah berakhir, berikutnya adalah pertarungan senjata spiritual nilai tinggi. Orang yang mengatakan ini adalah orang tua yang mendayung kapal di lautan darah. Tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi transparan, kemudian dia menusukkan dayung bambu yang ada di tangannya ke dalam lautan darah, kemudian energi spiritual yang tak tertandingi melonjak keluar. Paviliun kecil yang ada di tengah lautan darah perlahan-lahan tenggelam, lalu digantikan dengan sebuah pilar merah darah setinggi 100 kaki dan ada sebuah bunga darah aneh di puncak pilar itu. Bunga darah mulai bermekaran di bawah irigasi darah. Kemudian belati yang dilapisi dengan cahaya darah muncul di hadapan semua orang. Ini adalah belati pemakan energi spiritual yang merupakan senjata spiritual tingkat langit. Belati ini bisa menerobos pelindung sutra spiritual master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, bisa menyakiti inkarnasi master tingkat Yuan, juga bisa merusak kekuatan roh master tingkat ilusi. Belati ini bahkan bisa meninggalkan bekas luka pada tubuh master tingkat Yuan yang kuat, juga bisa mempercepat hilangnya energi spiritual pada tubuh mereka. Orang yang mengenakan pakaian karung yang memegang dayung bambu mendongakkan kepala hingga menunjukkan wajahnya yang keriput. Semua kata-kata yang dia lontarkan diingat oleh semua master yang ada di sana, sedangkan Wilbert yang merupakan orang terhormat di sana sudah tahu semua tentang belati ini saat belati ini dikeluarkan. Di saat bersamaan dia juga tahu belati pemakan energi spiritual ini merupakan senjata spiritual kelas atas. Jika seorang master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan kelima memiliki belati ini, maka dia bisa bertarung dengan master tingkat Yuan pertama. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan barang berharga seperti belati pemakan energi spiritual di tempat ini. Jika aku bisa memiliki senjata ini, maka aku tidak akan takut lagi dengan master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Seorang master tingkat pengecoran nadi kedua melihat belati pemakan energi spiritual ini dengan penuh semangat. Dia sangat menginginkan barang ini. Jangan bermimpi. Di sini masih ada beberapa tetua master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, jadi mana mungkin senjata spiritual tingkat langit ini akan menjadi milik kamu. Kamu bahkan tidak akan memiliki hak untuk memperebutkan senjata ini. Benar-benar jangan bermimpi lagi. Beberapa master saling menggelengkan kepala. Di sini ada begitu banyak master, mungkin master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan masih memiliki kesempatan. Tapi master tingkat pengecoran nadi tidak akan ada kesempatan lagi, karena tidak semua orang yang memiliki sikap seperti Wilbert Ye. Brum, brum, brum. Setelah belati pemakan energi spiritual muncul, bebatuan yang awalnya mengarah ke paviliun mulai melunjak tinggi hingga ke arah belati pemakan energi spiritual tingkat langit. Kalian tidak bisa menggunakan energi spiritual yang besar untuk langsung mengambil belati ini, tapi kamu bilang menggerakkan energi spiritual untuk melangkah selangkah demi selangkah ke atas sana. Orang yang melanggar aturan ini akan terkenal kutukan dan tidak akan bisa masuk ke tempat ini selamanya. Suara orang berkarung itu terdengar jelas hingga membuat orang yang ada di gemetaran. Bruak, bruak, bruak. Setelah pria berkarung ini selesai bicara, muncul ombak yang besar di lautan darah. Kemudian muncul sebuah pintu batu besar di udara, lalu ada sebuah jalan sepanjang 100 kaki di depan pintu batu itu. Selain itu ada 4 alur yang mencolok dan menarik perhatian semua orang di tengah pintu batu tersebut. Di saat bersamaan suara pria berkarung itu mulai terdengar lagi, ini adalah paviliun Sky Cloud, siapa yang bisa masuk ke dalam paviliun ini, maka orang itu akan mendapatkan kedudukan tertinggi di Sky Cloud. Wow! Semua orang yang ada di sana mulai bersemangat, kata kedudukan tertinggi yang dikatakan oleh orang berkarung ini berhasil membuat para master menggila. Wilbert melihat pintu batu itu dengan tatapan yang mata serius. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah 4 alur persegi yang ada di tengah pintu batu. Keempat alur persegi ini mengelilingi semua arah pintu batu ini.
Wilbert tiba-tiba terpikirkan sesuatu saat melihat alur persegi ini, kemudian dia mengeluarkan sepotong besi kuno dari dalam tas Qian Kun. Wilbert mendapatkan potongan besi ini dari bawah pohon dan emas, kemudian dia membandingkan potongan besi ini dengan alur persegi yang menjulang tinggi di sekitar pintu batu itu. Kemudian dia menyadari kalau ukuran dan posisi potongan besi ini sama persis dengan alur persegi di pintu batu ini. Apakah kita harus mengumpulkan 4 potongan besi seperti ini untuk membuka pintu batu itu, lalu barulah kita bisa mendapatkan perubahan alam dalam sana? Para master saling berbincang sambil melihat pintu batu itu, tapi mereka masih tidak mengerti dengan rahasia di balik pintu ini. Saat ini Jade diam-diam berjalan ke samping Wilbert, kemudian dia mengeluarkan sepotong besi kuno lagi. Wilbert terkejut melihat ini. Dia tidak menyangka kalau Jade juga memiliki satu potong besi ini. Meskipun aku adalah seorang pencuri, tapi aku juga bisa melakukan bisnis. Jade berbicara dengan ramah padanya, meskipun belati pemakan energi spiritual adalah senjata spiritual tingkat langit, tapi aku lihat kamu tidak terlalu tertarik dengan senjata itu, sebaliknya pavilion Sky Cloud itu lebih menarik perhatian kamu. Sekarang aku akan berikan potongan besi ini padamu, tapi kamu harus bantu aku untuk merebut belati pemakan energi spiritual ini, bagaimana? Wilbert tercengang, Jade ini cukup pintar dalam berbisnis. Jika Wilbert tahu kalau dia memiliki potongan besi ini, maka dia pasti bisa langsung merebutnya. Tapi Jade sekarang melakukan penawaran terlebih dahulu, jadi bagaimana mungkin Wilbert menolaknya? Wilbert menerima potongan besi ini. Kemudian dia menganggukkan kepala, berkata, tentu saja tidak masalah. Dia juga ingin mencoba seberapa besar kekuatan roh yang dia miliki setelah menerobos tingkat spiritual. Setelah memeriksa sejenak, Wilbert menyadari ternyata jalur kerutan pada potongan besi yang diberikan oleh Jade berbeda dengan yang ada di tangannya. Jika kamu bisa mengambil belati pemakan energi spiritual itu untuk aku, nanti aku akan berikan kamu sebagian senjata yang menurut aku kamu akan tertarik pada senjata itu. Jade membuka lebar tangannya, kemudian sebuah kata, pencuri, berwarna emas muncul di telapak tangannya, lalu bola mata Wilbert sedikit berputar, kemudian dia menghelakan nafas dalam dan berkata, setuju, kamu harus rebut belati pemakan energi spiritual dulu. Sekte racun aku sudah berkembang selama ratusan tahun, tapi hingga sekarang hanya ada 3 jenis senjata spiritual kelas bawah tingkat langit di sana. Jika aku bisa membawa pulang belati pemakan energi spiritual ini, maka aku pasti akan mendapatkan kontribusi yang besar dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan senior aku. Proton Wei melihat Wilbert sambil sibuk berpikir sendiri. Dia menyadari kalau Wilbert tidak melihat belati pemakan energi spiritual sama sekali, jadi hal ini membuatnya merasa sangat senang, berkata, nanti setelah aku mendapatkan senjata spiritual ini, aku akan masuk ke pintu batu ini untuk mendapatkan kedudukan tertinggi. Kalau senjata spiritual tingkat langit ini sudah di tangan aku, maka aku tidak perlu takut lagi dengan Yerong Gui dan Kenzi Chen. Sekelompok anggota Sekte Ling Qiao sudah dibunuh dan dilukai oleh kucing darah spiritual, tidak ada orang yang bisa bergerak lagi, jadi mereka pasti sudah kehilangan kesempatan berharga ini. Tok, seorang master keluar dari kerumunan orang ini, langkah kakinya seperti sebuah meteor yang jatuh, lalu dia tertawa besar dengan sangat senang. Hanya satu orang yang bisa masuk ke pintu batu itu, sekarang aku yang akan merebut kesempatan ini. Jadi aku akan mewakilkan kalian semua menyimpan senjata spiritual tingkat langit ini. Semua orang tidak setuju dengan pendapatnya, jadi mereka pun berbicara dengan penuh marah, kamu hanya memiliki kekuatan tingkat pengecoran nadi ketiga, jadi ada hak apa kamu merebut senjata spiritual tingkat langit itu? Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat kamu hanya demi senjata spiritual tingkat langit ini solo? Wilbert menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, ternyata pepatah yang mengatakan orang rela mati hanya demi uang itu benar. Karena kamu berani merebut senjata spiritual tingkat langit aku, maka aku ingin melihat bagaimana cara kamu mati. Proton Wei tersenyum sinis, dia tidaklah bodoh, jika senjata spiritual tingkat langit bisa didapatkan dengan mudah,
kenapa senjata itu akan ditaruh di kolam darah ini. Yerom dan Kenzi sating melihat satu sama lain sekilas, sepertinya mereka memiliki niat yang sama, yaitu jika mereka bisa mendapatkan belati pemakan energi spiritual ini, maka Wilbert bukanlah lawan mereka lagi. Tiba-tiba orang yang naik ke atas tangga itu menghentikan langkah kakinya, dia hanya berhasil sampai ke anak tangga keempat saja, lalu dirinya ditahan dengan energi spiritual yang kuat, kemudian dia pun tidak bisa masuk ke dalam lagi. Jika orang ini pintar, maka dia pasti akan meninggalkan senjata spiritual tingkat langit dan langsung kembali ke lautan darah, karena dengan begini dia masih akan memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Namun jika dia masih keras kepala untuk merebut senjata ini, maka dia pasti akan berakhir dengan mengenaskan. Setelah Wilbert selesai bicara, dia melihat wajah master itu berubah buruk, dia masih ingin jalan ke depan, tapi setelah itu tubuhnya mulai robek dari bawah ke atas. Set, lengan tangannya baru saja maju setengah ke depan, tapi seluruh tubuhnya sudah terbelah menjadi dua, lalu jatuh ke kedua sisi lautan darah. Mengerikan sekali. Semua orang menghelakan nafas dingin. Ada 36 anak tangga di sana, tapi anak tangga keempat saja bisa mengeluarkan kekuatan merobek yang sangat mengerikan. Jadi mereka pun tidak berani memikirkan lagi betapa mengerikannya jika mereka semakin maju ke depan. Waktu tidak menunggu siapapun. Wilbert menghentakkan kakinya, kemudian tubuhnya langsung meloncat dan mendarat ke atas anak tangga ini dengan mantap. Ternyata memang hebat. Wilbert merasakan kobaran api dengan suhu yang sangat tinggi di bawah kakinya, jadi dia pun tidak ingin menetap di sana dalam waktu yang lama, lalu dia pun bergerak lagi dan berhenti di anak tangga kedua. Kekuatan merobek ini perlahan-lahan menjadi lebih besar, tapi ini masih tidak cukup. Wilbert mendengus dingin, lalu dia naik satu anak tangga lagi. Wow! Wilbert langsung menaiki 4 anak tanggal dalam satu helaan nafas, hal ini membuat semua orang bersemangat. Anak ini memang benar-benar berbakat, tingkat pengecoran nadi pertama saja bisa mengeluarkan kekuatan seperti ini, hal ini benar-benar mengerikan. Yerom dan Kenzi saling melihat sekilas, kemudian mereka menggetarkan gigi dan langsung melompat ke sana. Yerom langsung naik 5 anak tangga, sedangkan Kenzi yang memiliki sedikit perbedaan kekuatan dengannya langsung naik 4 anak tangga. Hai, sepertinya masih mau bertarung, kalau begitu aku berada di belakang saja. Awalnya Proton Wei memberikan penjelasan dulu pada beberapa muridnya. Saat murid sekte racun melihat para master yang ada di sana, barulah Proton Wei naik ke anak tangga itu. Cara dia naik ke sana berbeda dengan Yerom dan Kenzi. Sepertinya Proton tidak merasa khawatir sama sekali, dia menaiki anak tangga dengan santai. Karena sudah ada 4 orang yang naik ke sana, aku juga tidak boleh ketinggalan. Yang membuat Proton tidak menyangka adalah Kiluo ternyata mengikutinya dari belakang. Jadi mereka berlima menaiki anak tangga itu selangkah demi selangkah. Kecepatan Wilbert makin lama semakin lambat. Saat dia naik ke anak tangga ke-20, dia mulai merasa sedikit sesak nafas. Energi spiritual tingkat pengecoran nadi sudah tidak cukup lagi. Wilbert berhenti di anak tangga ke-20, dia berencana untuk istirahat sejenak, tapi saat ini Yerom dan Kenzi sudah mengejarnya. Mereka adalah master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ketiga, jadi sumber daya yang mereka miliki sedikit lebih banyak dari Wilbert. Oleh karena itu mereka tidak sesak nafas seperti Wilbert meskipun sudah menginjak anak tangga ke-20. Apakah anak ini tidak bisa? Energi spiritualnya sudah mulai berkurang, jadi ini adalah kesempatan untuk aku. Awalnya Yerom ingin menyerangnya, tapi setelah berpikir sejenak, dia pun berbicara pada Kenzi yang ada di bawah. Kenzi, Wilbert sudah tidak bisa naik lagi. Sekarang adalah kesempatan yang paling baik untuk menjatuhkan dia. Aku harap kamu mau bekerja sama denganku untuk sama-sama membunuh dia.